ada waktu nih. Iya, Bu Ayu, gimana Bu Ayu? Kebetulan nih Saya saya lagi izin luang nih. Ya, mhm. saya Gimana izin gimana apa yang bisa saya lakukan? mau cerita sesuatu nih Bu Mila. Oh, boleh banget Bu Ayu. Cerita tentang apa nih Bu Ayu? Iya, sebetulnya saya sedang bingung nih Bu Mila dengan kondisi kelas. Oh, Eee, Bu Ayu untuk ini ya sedang bingung, tentang situasi di kelas ya, gitu. Bisa betul Bu Bu Ayu Mila. ceritakan bisa Bu Ayu ceritakan secara detail bagaimana, situasi di kelas yang membuat Bu Ayu, bingung seperti ini? Silahkan Bu Ayu. Iya Bu Mila, jadi untuk awal tahun pelajaran, memang saya mendapat anak-anak peserta didik di kelas saya itu banyaknya muridnya aktif-aktif Bu, Masya Allah, terutam ya. terutama anak laki-laki yang cenderung aktif bergerak dan beberapa anak perempuan yang memang cenderung seringnya ngobrol, Bu. Jadi untuk kondisi pembelajaran di sekolah itu, terutama di kelas, masih belum kondusif. Nah, itu nih yang sedang Mhm. saya bingungkan. Oh, iya, jadi Iya, boleh saya bagaimana ngomong dulu ya, jadi yang membuat Bu Ayu bingung ini, bingung mhm menghadapi harus bagaimana, mhm, menghadapi situasi di kelas yang kurang kondusif, seperti anak laki-laki betul yang sangat aktif ya, mungkin banyak betul, bergerak, itu kan kurang fokus mungkinnya, dan yang kedua, mhm, anak perempuannya yang sering ngobrol yang begitu Bu Ayu? betul, Bu. Tuh, Iya, oke. Nah, gitu, Bu. eee, Tapi kira-kira sih nih saya sebetulnya iya iya, bagaimana Bu Ayu? mhm, iya, saya sih sebetulnya sudah mengusahakan ya, Bu, ya, beberapa, yang sudah saya lakukan untuk, apa, mengurangi, eee, anak-anak yang memang kurang kondusif tersebut, seperti Ya. saya Seperti melakukan, apa tuh yang dilakukan pembelajaran oleh Bu Ayu ya? Selain ya. pembelajaran bagaimana? Yang dilakukan saya itu yang pertama saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya Oh, iya bagus memberi itu, mhm. ya, memberikan anak pilihan-pilihan kegiatan. Jadi saya siapkan beberapa kegiatan biasanya lebih dari 3 supaya anak Iya, bisa, eee, memilih ya. Terus sebelumnya sih seperti apa sebelum tuh Bu? dari Seperti apa tuh Bu seperti kegiatannya? Kalau saya sih sekarang sudah mulai mencoba dengan menggunakan metode, alatnya itu loose part. Jadi yang pasang pasang-pasang Dispar? pasang sabun gitu ya, yang lepas Iya gitu. Nah, itu alhamdulillah iya efektif sih, Bu. Jadi anak cenderung fokus di kegiatan. iya, bisa Nah, fokus ya, selain kemudian? itu juga untuk mengurangi aktivitas di kelas ya, Iya, bergerak anak, mhm, biasanya saya juga sebelum masuk, saya lakukan kegiatan baris itu dengan aktivitas motorik oh iya bagus seperti, tuh Bu, iya, ya, seperti aktivitas motorik kasar, berlari, mhm main bola, atau mhm mungkin games-games motorik lainnya. mhm, iya. Kemudian apalagi Bu yang Bu, sudah Ibu yang sudah saya lakukan? lakukan, iya. Iya, Oh iya Bu, selain sebelumnya juga dan baris motorik saya itu gimana? Mhm? betul, saya juga, sebelum itu sih sebetulnya saya sudah melakukan identifikasi, terkait gaya belajar dan, Oh eee, iya, ya, dan, minat anak, tapi minat anaknya lebih banyak di, karena untuk anak TK kan belum bisa menentukan minatnya di mana ya, iya memang perlu iya bantuan betul, orang tua iya, dan perlu, mhm, observasi saya gitu. betul, Jadi saya iya. sih sudah melakukan
melakukan kolaborasi komunikasi dengan orang tua Dengan gitu. orang tua. Nah, untuk anak-anak Oke. yang memang aktif, saya, ini sih, apa, untuk datanya saya buat lebih detail gitu. Oke. Bu Ayu, tadi kan Ibu ya bilang ada, yang sudah Ibu lakukan itu melakukan loose gitu kan ya, ketika baris dia, Ibu Ayu, membuat stimulus atau memberikan stimulusnya supaya motorik, halusnya atau motorik kasarnya juga berkembang gitu kan ya, dan, menggali gaya belajar dan minatnya gitu kan ya. Nah, kira-kira dari langkah-langkah itu, menurut Bu Ayu nih, Mhm. mana yang bisa menjadi kekuatan bagi Bu Ayu dalam, mengurangi atau menghadapi permasalahan yang sedang Ibu alami di kelas? Kira-kira yang mana nih, Bu? Kekuatan saya sih, Iya saya sedang coba juga ya, Bu, ya. Kekuatan saya iya. lebih ke, kreatif menciptakan, pembelajaran untuk anak sih, Bu. Jadi Seperti apa tuh, Bu? seperti Mhm seperti sekarang, Bu, mhm. saya sedang topiknya topik guru. Nah, saya, Iya memberikan, anak ruang untuk bereksplorasi menjadi guru. Jadi boleh berbagi, pengalaman atau ilmu atau mungkin mengajak teman-teman, sesuai dengan, eee, apa ya, kelebihan iya. masing-masing gitu, Bu. Itu Bagus tuh, sih. Bu Ayu. Iya. Jadi, Iya, alhamdulillah. kira-kira iya. Kira-kira itu yang, Ibu Ayu menggali kreativitas itu bisa Ibu Ayu lakukan tidak, untuk, langkah selanjutnya bagaimana? Oh, iya ya, Bu, ya. Nah, Iya. kayaknya seperti mungkin dikombinasikan ya, Bu, ya. Oh iya bagus tuh, Bu Iya ya, Ayu. Bu, ya. Kombinasikan seperti apa tuh, Bu Ayu? Bagaimana coba, Bu Ayu? Kombinasikan mungkin dengan Mhm. kegiatan, luar mungkin ya, karena memang Iya. anak-anak teh apakah apakah ini ya, Bu, ya, mungkin kebutuhan dasarnya memang harus terpenuhi dulu ya, Bu, ya. Iya iya. Ya, jadi seperti tadi ya, Bu, ya, eee, melalui anak bebas memilih, jadi kebutuhan kebebasannya terpenuhi, terus mungkin fisik motoriknya juga perlu, dipenuhi ya, Bu, ya. Iya terpenuhi Mungkin ya. mhm, atau mungkin rencananya sih, Bu, untuk selanjutnya Iya? saya ingin, berkolaborasi, komunikasi dengan orang tua untuk anak-anak yang memang lebih aktif di kelas. Iya. Nah, saya akan rekomendasikan untuk kegiatan tambahan seperti hiking dan, tambahan berenang gitu, Masya Bu. Supaya Allah ya. melatih, Bagus tuh, Bu Ayu. fokusnya juga ya, Bu, ya. Nah, itu Mhm. mungkin. Bagus tuh, Bu Ayu ya, ternyata Bu Ayu sudah bisa, mengetahui atau menemukan strategi bagaimana supaya, di kelas menjadi lebih kondusif lagi gitu kan ya, Ibu Ayu menciptakan menciptakan, eee, solusi-solusi atau alternatif ya, yang bisa Bu Ayu lakukan. Itu saya terkesan loh, Bu Ayu ya. Kira-kira Bu Ayu, kira-kira dari awal pembicaraan tadi, Mhm. apakah sekarang Bu Ayu sudah merasa, eee, tenang gitu dengan yang tadi kan Bu Ayu kelihatan resah gitu kan ya, kebingungan apa gimana gitu kan ya. Sekarang tingkat Iya. kebingungan Bu Ayu tuh bagaimana tuh Bu Ayu dari rate 1 sampai 10 itu sekarang ada di angka berapa? Iya, alhamdulillah ya, Bu, ya, dari Mhm, berbincang dengan Ibu, saya jadi terfikir, ya itu potensi saya ya, Bu, ya, iya, menggali. Jadi saya, oh untuk aksi selanjutnya, alhamdulillah saya sudah dapatkan dari hasil perbincangan kita kali ini, Bu. oke, Sehingga iya, mhm, dan khawatir saya juga alhamdulillah nih mulai hilang nih. Mudah-mudahan iya, nanti alhamdulillah. bisa sukses diterapkan ya, Bu, ya. Iya. Kira-kira Bu Ayu kapan itu, bisa dilakukan kegiatan tersebut, Bu?
Kegiatan Rencananya yang bisa Bu secepatnya, Ayu Bu, lakukan saya secepatnya ya? langsung besok kayaknya, Oke, Bu, iya, besok bisa. Nah, supaya, kira-kira ada nggak apa, di hasilnya juga lebih cepat. oke, iya ya. Kira-kira Bu Ayu, eee, ada nggak orang atau pihak yang bisa, eee, diajak Bu Ayu untuk bekerja sama, setidaknya mengingatkan Bu Ayu, loh ternyata Bu Ayu punya program ini loh gitu ya, langkah-langkah kerja yang harus Bu Ayu lakukan, ada yang mengingatkan. Kira-kira Bu Ayu ada nggak Bu Ayu gitu, terbesit siapa gitu kira-kira? Sepertinya saya akan, mengajak, ibu kepala sekolah mungkin ya, Bu, Ibu ya? kepala sekolah, iya. Iya, Jadi Bu Ayu bisa koordinasi dengan ibu kepala sekolah ya? betul Oke, iya. Bagus betul, tuh Bu Ayu ya, mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan lancar. Dan gini Bu Ayu, saya ini terkesan nih dengan, mmm, apa, rencana Bu Ayu ini, eee, saya ingin nih Bu Ayu, eee, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu Ayu menghubungi saya, ngobrol-ngobrol iya. lagi membicarakan progres dari kegiatan ini Bu Ayu. Siap, Bisa Bu. tidak kira-kira? Nanti saya Oke. semoga tidak mengganggu Ibu ya, Bu, ya? Oh, nggak apa-apa Bu, saya siap Bu. Kita kontak-kontak dulu aja ya Bu Siap Ayu ya. siap. Oke. Nanti saya sampaikan Kira-kira kapan nih? progresnya. Iya, kira-kira kapan nih Bu Rencananya Ayu? kalau misalnya pekan depan kayaknya ya, Bu, ya? Oke, terima kasih. Nah, dari pembicaraan tadi, bagaimana ini Bu Ayu? Eee, apa yang Bu Ayu dapatkan ataukah Bu Ayu, sudah mendapatkan sesuatu dari rencana ini, nggak ada dari pertemuan ini gitu? Iya, alhamdulillah lewat, diskusi kita kali ini saya banyak pencerahan nih, Bu, ya. Dari ternyata saya dapat identifikasi satu-satu dari, apa permasalahan yang ada, terutama yang di sekolah atau di kelas saya, dan dari sana ternyata bisa muncul, alternatif solusi Alhamdulillah. dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi nih. Ya, alhamdulillah. Iya Bu Ayu. Bersyukur ya Bu Ayu, berarti permasalahannya sudah Mhm. tercerahkan ya? Ya, begitu. Bagaimana, ada hal-hal lagi yang ingin disampaikan Bu Ayu? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih, Bu Oke, Mila. sama-sama Bu Ayu, semoga sehat selalu ya. Iya. Iya. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya. lanjut Ibu Mila, lanjut ya. apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Ayu. Aduh Bu Ayu, Mila sebetulnya kok saya tuh sepertinya terlihat mhm, sedang bingung nih? Ada apa, Bu Mila? iya. Iya Bu Ayu, saya tuh sebetulnya dari beberapa hari yang lalu ingin ketemu sama Bu. Ibu Mila, Lanjut ya. apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Ayu. Aduh Bu Ayu, Mila sebetulnya kok saya tuh sepertinya terlihat mhm, sedang bingung nih? Ada apa, Bu Mila? iya. Iya Bu Ayu, saya tuh sebetulnya dari beberapa hari yang lalu ingin ketemu sama Bu Ayu gitu ya. Ingin di-coaching nih sama Oh, Bu begitu. Ayu. Saya ini ada masalah yang menurut saya ini masalah yang, membingungkan gitu ya, bagaimana Mmm, solusinya Bu Ayu. Saya ragu-ragu dalam mmm. membuat keputusan gitu. Jadi saya butuh Bu Ayu nih untuk di-coaching gitu. Bu Ayu Oh, kira-kira ada waktu gitu. nggak sekarang? Boleh, Bu. Kebetulan Boleh. saya tidak ada, keperluan lain, jam mengajar juga sudah kosong. Alhamdulillah Boleh, silakan, Bu. alhamdulillah. Ya, Boleh ya. bisa Ibu ceritakan nih, bagaimana Iya, jadi begini kira-kira? Bu Ayu, saya tuh sedang bingung menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh murid saya, siswa kelas 7, Mmm, yang mhm, bernama, katakan, inisialnya, atau nama panggilannya, yang nama samarannya Amel gitu kan ya. mhm, Dia siswa kelas 7 mhm, bahwa sampai saat ini, mhm, sampai hari ini, hanya mhm. beberapa kali masuk sekolah Bu Ayu, sejak awal tahun pelajaran. Mmm, Bingung harus bagaimana menghadapi, siswa mmm. tersebut Bu Ayu.
Oh, baik. Berarti Mmm, tujuan Ibu, eee, berkomunikasi dengan saya itu untuk menyampaikan kekhawatiran Ibu terkait murid yang bernama Mila ya? Karena beberapa kali bolos ya dan Ibu khawatir, akan mengganggu di penilaian kehadiran anak. Begitu, Bu? betul Bu Ayu, gitu. Iya. Jadi Bisa sebetulnya diceritakan lebih lanjut, Bu? oh iya, jadi, sebetulnya dalam 1,5 bulan ini kan ya dari awal Hmm? dari pertengahan Juli sampai akhir Agustus ini, eee, saya lihat kan di absennya beberapa kali, hanya beberapa hari dia masuk, selanjutnya tidak masuk tanpa keterangan. Saya sudah berkali-kali mencoba menghubungi orang tuanya dengan melakukan, Mhm. panggilan berupa melalui surat gitu kan ya, surat panggilan orang tua, melalui, kontak HP gitu kan ya, melalui WhatsApp, melalui SMS, telepon juga. Namun setelah beberapa kali saya menghubunginya baru direspon minggu kemarin gitu kan ya, minggu kemarin akhirnya orang tuanya datang ke rumah, ternyata anak tersebut, Mhm. eee, kalau tiap pagi itu udah siap pakai seragam, ke sekolah mau berangkat, tapi malah jadi suka ngamuk nih Bu Ayu, histeris seperti itu. Orang tuanya bingung kan gitu ya, bingung ini anak bagaimana, ternyata di, eee dikonsultasikan ke puskesmas terdekat, ternyata pihak puskesmas memberikan rujukan supaya dikonsultasikan ke psikiater, ke, poli kejiwaan di Rumah Sakit Immanuel karena kan sering histeris gitu kan ya, Mmm. tuh. Jadi saya nih Mhm. bingung bagaimana nih gitu ya menghadapi anak Mhm. tersebut gitu. Mhm. Saya khawatirnya, sama karena kehadirannya Mhm. yang apa, sebagai, syarat untuk kenaikan kelas kan kehadiran minimal dipenuhi Mhm. 90% gitu kan, sedangkan dia Mmm. hanya beberapa hari masuk gitu ya. Yang Mmm. kedua, khawatir juga nih bagaimana dengan kondisi, dia gitu kan, kondisi psikis atau Mhm. kejiwaannya ini sebetulnya anakku Mhm. bagaimana ini gitu kan. Mhm. Itu Bu Mhm. Ayu. Mhm. Mmm. Mmm. Baik, Bu. Iya. Nah, selain yang tadi Ibu sudah sampaikan, adakah lagi yang, sudah Ibu lakukan? Barangkali, ada pendekatan yang sudah Ibu lakukan selain dari pihak keluarga ya, Bu, ya? Iya, saya sudah melakukan, itu kan ya pemanggilan orang tua, kemudian saya juga Mhm. home visit gitu ya, melakukan home visit, bertemu dengan keluarganya, bertemu Mmm. dengan siswanya tersebut, Mhm. kita berkumpul di satu ruangan untuk, mencari, latar belakang permasalahan ini dan mencari solusinya tentunya. Dari situ diketahui ternyata anak tersebut kalau, Mhm. sore sampai malam itu dia berkeliaran keluar rumah, jadi tidak betah di rumah, dia sampai larut malam main di luar Mmm. rumah, dia Mmm. berdiam di posesif gitu kan ya. Mhm. Sedangkan, dia tidak mematuhi apa, tidak menuruti nasihat orang tuanya gitu ya, seperti itu. Pagi-pagi sudah waktunya berangkat ke sekolah, sudah pakai seragam, dia ngamuk seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang ternyata, saya temukan Mmm. ketika home visit Mhm. itu ya, langkah-langkah itu. Nah, Mhm. selanjutnya Mhm. saya khawatir gitu kan kalau misalnya anak Mhm. ini, eee apa, konsultasi ke biro, ke poli kejiwaan itu kan saya khawatir gitu kan, ini, Mhm. anak ini, salah ini gitu, salah salah diagnosis gitu kan ya, bukan bukan Mmm. bukan kalau kejiwaan kan berarti kan itu sudah ke ranah bukan ranah saya gitu dan itu sudah ranah psikiater, Mhm. itu kan berarti kan ada Mhm. obat-obatan yang harus dia konsumsi gitu. Saya Mhm. khawatir kalau sudah, Mhm. dia mengkonsumsi obat-obatan, saya khawatir, terganggu gitu kan ya. Tapi, eee, Mmm. kalau dia salah, diagnosis kan saya khawatir seperti itu, Mhm. gitu ya. Makanya saya nih Mmm. bingung gitu ya, apakah apakah bagaimana nih intervensi saya? Apakah saya, Mhm. eee, harus, merekomendasikan ke psikolog dulu sebelum ke psikiater atau bagaimana? Mmm. Itu yang membuat saya bingung, Bu Ayu.
seperti itu. Mmm, iya. Nah, untuk, tadi kan Ibu menyampaikan, rencananya akan ingin berkolaborasi juga dengan psikolog ya. Rencananya, Iya untuk psikolog bagaimana, Bu? iya, karena Maksudnya ketika ada yang terkait ini ada iya, ada yang, karena sudah Ibu kira-kira akan ke sini atau gimana? iya, sebelum ke psikolog saya mau, ingin home visit lagi nih, Bu, karena dari home visit sebelumnya, Mhm. eee, ada cerita juga bahwa dia waktu SD Mhm. pun sama seperti itu, Bu. Itu karena Mmm. dia pernah dibully gitu kan. Nah, saya Mmm. khawatir anak ini, mengalami kejadian trauma gitu ya, mengalami Mmm. traumatis sehingga dia, eee sebagai jadikan alasan untuk tidak sekolah dan kedua, Mmm. barangkali, dia mencari-cari alasan saja gitu, siapa tahu dia hanya Mmm. males gitu kan ya. Jadi banyak beberapa, kemungkinan-kemungkinan, eee, yang terjadi yang dia alami gitu. Nah itu, Mmm. karena dia orangnya tertutup Bu gitu, jadi kita Mmm. harus bisa menggali lebih dalam lagi dan Betul. kalaupun ini saya, akan merekomendasikannya ke, psikolog gitu loh, Bu, seperti itu. Karena dia Mmm. ada ketakutan-ketakutan ketika saya bertanya tentang keluarganya, barangkali ada hal-hal yang dia sembunyikan gitu, seperti Mmm, itu, Bu. gitu, Bu. Jadi ada latar belakang, dari teman-teman sebelumnya ya, Iya, di SD ketika ya, Bu, SD. ya. Nah, Iya, terkait itu, Bu, seperti itu. apakah, untuk, ini ya, Bu, ya, untuk apa ya, untuk kira-kira nih, Bu, kalau misalnya, tadi ada kendala di, eee, teman juga nih, kira-kira ada nggak sih yang bisa, Ibu lakukan untuk, apa, memecahkan terkait itu? Misalnya apa ya, Bu, ya? Mungkin Iya, seperti saya akan tanya dulu mhm, gitu ya, saya mhm, akan, ke kelas lagi gitu, ke kelas dia bertanya barangkali, saya menemukan, apa, eee temuan-temuan baru yang berkaitan dengan kisah tersebut, barangkali di betul. kelasnya ada yang, ada hal-hal dari perilaku dia yang tidak disukai oleh temannya, mungkin seperti itu. Nah, setelah itu saya akan melakukan Mhm, home visit lagi untuk bicara lagi dengan dia. Sebelumnya saya ingin mhm, bicara dengan dia tanpa orang tuanya dulu, barangkali dia agak, apa, enggan gitu ya mhm, ngobrol yang lebih dalam dengan orang tuanya, betul, supaya dia lebih terbuka juga gitu kan ya. mhm, Setelah itu hasilnya saya akan koordinasikan dengan, wali kelas dan kesiswaan untuk bagaimana ini, langkah selanjutnya menghadapi mhm, siswa ini gitu. mhm. Gitu, Bu. Kalau terkait teman, Bu, adakah teman yang sudah dekat dengan Ananda yang di Ya. SMP, Bu? Iya, sebetulnya, saya udah berkali-kali, bertanya ke Mhm. teman-teman di kelasnya, ternyata teman-teman kelasnya juga, eee, belum ada yang dekat dengan dia, karena kan dia masih karena dia kan jarang sekolah itu loh, Bu, gitu. Jadi teman-temannya juga menganggap, nggak ada masalah, biasa saja gitu, seperti itu. Tapi itu pun mungkin nanti butuh penggalian lebih dalam lagi ya, kalau saya nanti ke kelas gitu, mau saya gali lagi Mmm, lebih dalam, iya. seperti itu. Baik. Adakah, latar belakang lain, tadi kan ada latar belakang dari, teman waktu SD ya, Bu, ya. Adakah latar belakang lain selain itu, Bu? Eee, Barangkali juga iya. bisa jadi ya, Bu, kita telusuri lagi mungkin pergaulan dia di Mhm, lingkungan rumahnya gitu, karena kan dia mhm, nongkrong sampai malam ya, Bu, ya, gitu. Nah, itu yang harus, eee, mmm, kita kita ketahui lagi ya, kita kita gali lagi seperti itu, Bu, tentunya dengan koordinasi dengan orang tua ya, Bu, ya, gitu, seperti itu. iya, luar biasa sekali ya, Bu Mila. Nah, dari yang tadi Bu Mila sampaikan nih, kira-kira rencana Ibu selanjutnya apa ya, Bu, ya? Iya, mungkin
minggu depan saya akan, kembali lagi ke kelas dia untuk bertanya bagaimana Mhm, latar belakang sebenarnya permasalahan di kelas seperti apa, kemudian di hari yang sama mhm, juga saya melakukan home visit gitu ya, mungkin mhm, hari Senin lah gitu ya, saya melakukan mhm, home visit, lalu hasil home visit mhm, tersebut akan saya mhm, diskusikan dan berkoordinasi dengan, wali kelas dan mhm, kesiswaan, mhm, kemudian juga, eee, hasilnya, mhm, hasil dari pembicaraan dari wali kelas dengan wali kelas dan kesiswaan itu akan dilanjutkan atau membuat laporan ke kepala sekolah dan memberikan, eee, tindakan atau kebijakan kepala sekolah yang lain karena memang ini, eee, anak itu kan sudah lebih mhm, dari sebulan ya tidak hadir gitu kan dan betul, bagaimana langkah-langkah selanjutnya apakah ada pihak, ada intervensi dari pihak sekolah dengan mhm, bekerja sama dengan psikolog atau dengan mhm, pihak-pihak lainnya, seperti itu, Bu. mhm. Adakah yang bisa membantu Ibu nih untuk, membantu atau memantau Ibu dalam melaksanakan rencana selanjutnya? Mungkin rekan sesama guru BK ya, Bu, ya, bisa mungkin Oh ya nanti gitu, saya iya. minta tolong dia untuk mengingatkan saya dan, mendukung saya melaksanakan kegiatan ini, mungkin seperti itu, Bu. Baik Bu, ada lagi? Karena Eee, termasuk yang kasusnya berat ya Bu ya? iya Iya, iya, jadi mungkin saya akan kolaborasi melakukan Ibu itu yang dulu. sudah Ibu rencanakan dengan berbagai pihak itu luar biasa. Dan yang terakhir dengan sesama guru BK ya Bu ya? Iya iya mungkin, itu yang akan saya lakukan seperti itu mungkin ya, Bu, ya. Mhm. Iya Iya, luar biasa sekali Bu, dari tadi yang Ibu sampaikan sampai dengan rencana Ibu luar biasa. Nah, sekarang, apa ya, harapan Ibu tentang kasusnya ya Ananda Amel ya, iya untuk keberhasilannya nih dari satu iya untuk ya, iya untuk tahap selanjutnya nih 1 sampai 10 berharap di angka berapa nih? iya. Rencana penyelesaian ini saya, optimis bisa dilaksanakan sehingga, eee, perasaan saya sekarang ini yang tadinya bingung ya ada di angka 9 kebingungan saya, sekarang bingungnya ada di angka 2 setelah melakukan coaching dengan Bu Ayu, seperti Iya, itu. dan semoga Ya, yang tadi ya, Bu, ya, progresnya juga bisa sukses ya, Bu, ya. Ke angka berapa, amin Bu, inginnya? amin. Inginnya ada di angka 9 atau 10 ya Bu Ayu ya, gitu. Iya, nah semoga ya, Bu, ya, Iya dari keinginan ini jadi, salah satu kekuatan ya, Bu, ya, iya. untuk Amin. terselesaikannya, permasalahan ini. Baik, Bu, terima kasih banyak. Makasih Ada yang Ibu akan sama-sama. sampaikan lagi nih Bu Ayu atau nanti saya boleh nggak, ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Ayu boleh, Bu. untuk Iya, boleh menceritakan, sekali, malahan saya ingin. iya iya, nanti ya Bu Ayu insyaallah ya mudah-mudahan hari Jumat depan ya Bu Ayu Mhm. ya kita, diskusi lagi atau coaching lagi ya Bu Ayu. Baik, siap, Bu, dengan senang hati. Saya tunggu sekali loh. Terima Oke, kasih terima Bu kasih Ayu. banyak, Bu Mila. Iya, sama-sama Bu Ayu udah memberikan atau meluangkan waktu kesibukannya pada saya. Terima kasih Bu Iya. Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ayu. Udah udah aja ini apa gimana? Ditutup apa gimana Bu Ayu? Nggak tahu ini, record-nya dimatiin gitu atau masih ada? Udah terus? Iya, bingung soalnya bukan ininya, Baik, Pak kan Ikhwan, izin. panitia. Oh, bisa ya ditutup ya? Oh, Bu Ayu yang ininya Bu Ayu, ditutup aja sama Bu Ayu. Bu Ayu yang jadi host-nya. Oh, gitu. Iya, Iya, sok ya, iya. stop. Nanti tinggal diedit aja Bu Ayu. Oke, siap.